Selamat datang di Arsip Fakta Kucing. Hari ini, kita membuka berkas yang sangat istimewa, Arsip Penelitian Felin Komprehensif nomor 210, yang membawa kita langsung ke jantung Asia Tenggara, tepatnya Thailand. Ini bukan sekedar catatan tentang kucing lucu. Ini adalah studi mendalam mengenai bagaimana adaptasi biologis dan budaya telah membentuk populasi kucing domestik di wilayah ini. Laporan ini dengan nilai keandalan akademik grade A menyoroti fakta bahwa kucing Thailand telah mengembangkan ciri-ciri unik yang memungkinkan mereka berkembang pesat di berbagai ceruk ekologis. Bayangkan, evolusi cepat yang terjadi dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Mari kita selami mengapa kucing di Thailand bukan hanya hewan peliharaan biasa, melainkan subjek penting dalam sejarah evolusi Felis catus global. Mengapa Thailand menjadi pusat perhatian para ilmuwan? Sederhana, keberagaman lingkungan. Dari hutan tropis yang lembab hingga daerah pertanian yang kering, kucing-kucing ini harus beradaptasi dengan cepat. Para peneliti di Thailand Research Institute menemukan bahwa adaptasi ini menghasilkan karakteristik fisik yang sangat spesifik. Ini jauh melampaui perbedaan ras seperti kucing Siam yang kita kenal. Ini adalah tentang adaptasi tingkat populasi. Kita akan melihat bagaimana telinga mereka menjadi lebih peka dan bagaimana bulu mereka berevolusi untuk menghadapi iklim yang fluktuatif. Kehidupan sehari-hari mereka menuntut efisiensi biologis yang maksimal, dan catatan arsip ini memberikan jendela yang jelas menuju proses seleksi alam yang intensif tersebut. Poin pertama dari penelitian ini sangat menakjubkan, frekuensi pendengaran yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan rata-rata kucing domestik global, kucing Thailand menunjukkan sensitivitas auditori yang meningkat, terutama pada rentang frekuensi yang sangat tinggi. Para ilmuwan menduga ini adalah respons evolusioner terhadap lingkungan yang bising dan penuh ancaman, serangga atau mangsa kecil yang cepat. Peningkatan pendengaran ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi pergerakan tikus atau ular yang tersembunyi jauh lebih cepat, sebuah keunggulan kritis untuk bertahan hidup di lingkungan pertanian dan hutan. Dengan kata lain, evolusi telah memberikan mereka radar sonik yang jauh lebih halus. Keunggulan pendengaran ini menunjukkan betapa cepatnya genetik mereka merespons tekanan lingkungan lokal. Selain pendengaran, adaptasi fisik kedua yang menonjol adalah kepadatan bulu khusus. Meskipun Thailand dikenal beriklim tropis, variasi kepadatan bulu ini sangat kompleks. Kucing yang hidup di dataran tinggi mungkin memiliki lapisan pelindung yang berbeda dari mereka yang tinggal di dekat pantai. Kepadatan bulu mereka tidak hanya berfungsi untuk mengatur suhu, tetapi juga untuk perlindungan dari parasit dan elemen lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa struktur protein dalam bulu mereka telah berevolusi untuk meminimalkan penyerapan kelembaban, membantu mereka tetap kering dan terhindar dari penyakit kulit yang umum di daerah lembab. Ini adalah contoh luar biasa dari adaptasi mikroevolusioner yang terjadi secara spesifik di regional isolat Thailand. Mari kita lihat ceruk ekologisnya. Kucing-kucing ini telah berhasil menempati dan mendominasi berbagai ceruk, mulai dari kawasan urban padat hingga zona spiritual kuno seperti kuil-kuil Buddha. Kemampuan mereka untuk beralih antara pola makan berburu alami dan mengandalkan sisa makanan manusia menunjukkan fleksibilitas perilaku yang luar biasa. Di desa-desa, mereka berperan sebagai predator puncak untuk hama kecil, sementara di kawasan kuil, mereka seringkali mendapatkan makanan teratur dan menjadi bagian dari lanskap spiritual yang dilindungi. Fleksibilitas ini didukung oleh adaptasi biologis yang kita bahas tadi, menjadikan populasi ini model studi sempurna untuk memahami bagaimana spesies Felis catus dapat beradaptasi sedemikian rupa di lingkungan yang berbeda-beda. Adaptasi ini tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga sangat historis. Dokumentasi sejarah dari abad ke-17 mengungkapkan bahwa kucing-kucing ini memainkan peran penting dalam pelestarian pertanian lokal. Bayangkan Thailand saat itu, di mana lumbung padi adalah pusat kehidupan ekonomi. Kehadiran kucing yang efisien dalam mengendalikan populasi tikus dan hama lainnya sangat dihargai dan didokumentasikan. Mereka bukan hanya hewan peliharaan, tetapi aset ekonomi yang vital. Catatan-catatan kuno sering menggambarkan kucing yang sehat dan kuat sebagai indikasi kemakmuran ladang. Peran mereka dalam menjaga pasokan makanan inilah yang pertama kali mengintegrasikan mereka secara mendalam ke dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Thailand. Integrasi sosial ini membawa kita ke ranah spiritual. Kucing di Thailand seringkali diintegrasikan ke dalam kerangka spiritual komunitas. Dalam banyak tradisi, mereka dianggap sebagai pembawa keberuntungan atau penjaga yang dihormati.
terutama kucing-kucing dengan warna tertentu atau ciri fisik yang unik. Kucing yang tinggal di kuil, wat, seringkali diperlakukan dengan sangat hormat, bahkan dianggap memiliki koneksi dengan dunia spiritual atau jiwa leluhur. Penghargaan budaya ini memastikan perlindungan dan kelangsungan hidup mereka, memungkinkan isolat regional ini berkembang tanpa intervensi genetik yang signifikan dari luar, sebuah faktor kunci yang kini membantu proyek pengurutan genom modern. Berbicara tentang isolat regional, penting untuk memahami mengapa ini sangat krusial. Dalam konteks ilmu pengetahuan, isolat regional berarti populasi yang relatif terpisah dari kerangka genetik global. Meskipun kucing domestik tersebar luas, kucing Thailand, terutama yang berasal dari garis keturunan kuno di pedalaman, menunjukkan penanda genetik yang unik. Ini adalah laboratorium hidup evolusi. Para peneliti dapat melihat bagaimana ciri-ciri spesifik diwariskan dan dipertahankan dalam tekanan lingkungan tertentu. Studi ini memperkuat gagasan bahwa meskipun kucing domestik dikenal karena kemampuannya beradaptasi, diversifikasi regional di Thailand terjadi dengan kecepatan dan kekhasan yang luar biasa. Saat ini, penelitian telah bergerak dari arsip sejarah menuju laboratorium modern. Proyek pengurutan genom sedang berlangsung untuk memetakan secara rinci bagaimana isolat regional ini berbeda dari garis dasar domestik global. Para ilmuwan mengumpulkan sampel DNA dari berbagai wilayah di Thailand, mulai dari kucing liar di hutan hingga kucing kuil, untuk mencari mutasi genetik yang bertanggung jawab atas pendengaran super dan adaptasi bulu mereka. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi gen-gen spesifik yang mempercepat proses adaptasi ini. Studi ini bukan hanya tentang kucing Thailand, ini adalah upaya untuk memahami mekanisme umum evolusi spesies Felis catus secara keseluruhan. Hasil awal dari pengurutan genom ini menunjukkan kesenjangan signifikan antara genom kucing Thailand dan genom kucing domestik rata-rata di Eropa atau Amerika. Perbedaan ini menunjukkan laju diversifikasi yang cepat dalam 1000 tahun terakhir. Ketika kita membandingkan penanda genetik, terlihat jelas bahwa tekanan selektif di lingkungan Thailand, baik alam maupun budaya, melalui perlindungan kuil dan peran agrikultural, telah mempercepat proses spesiasi dan mempertahankan sifat-sifat yang biasanya akan hilang melalui aliran gen yang luas. Ini memberikan bukti kuat tentang seberapa responsifnya genom Felis catus terhadap perubahan lingkungan lokal. Jadi, apa yang kita pelajari dari penelitian Felin 210 ini? Intinya adalah kucing di Thailand menawarkan studi kasus yang luar biasa tentang adaptasi yang dipercepat. Mereka menunjukkan fleksibilitas biologis yang memungkinkan mereka menyesuaikan pendengaran dan pelindung tubuh mereka secara optimal untuk lingkungan tropis yang menantang. Selain itu, integrasi historis dan spiritual mereka telah memberikan perlindungan budaya yang tanpa disadari membantu mempertahankan kekhasan genetik mereka. Keunikan mereka menegaskan bahwa meskipun domestikasi telah menyatukan spesies, isolat regional seperti ini terus mendorong batas-batas pemahaman kita tentang diversifikasi evolusioner pada mamalia kecil. Ini mengakhiri eksplorasi kita terhadap arsip yang luar biasa ini. Penelitian di Thailand terus berlanjut, dan kita berharap data genomik lebih lanjut akan segera dirilis untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kucing-kucing ini dapat mendiversifikasikan diri sedemikian rupa dalam waktu yang relatif singkat. Ingat, setiap kucing domestik, dimanapun ia berada, memiliki kisah evolusioner yang kompleks, tetapi kisah kucing Thailand adalah salah satu yang paling menarik dalam konteks adaptasi cepat dan interaksi budaya yang mendalam. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ilmiah dan historis ini. Sampai jumpa di arsip fakta kucing berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.